Kali ini saya ditanya oleh para netizen, banyak sekali pada tanya. Dan kali ini bukan karena penyakit, tapi tanya tentang BPJS. Gara-gara Menteri Kesehatan membuat statement di Kompas. Menkes mengakui bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa mengcover semua penyakit. Maka silahkan Anda menambah asuransi swasta yang lain. Nah, statement Menteri Kesehatan ini yang membuat rakyat jadi bingung. Dan kalau bingung, mereka tanyanya kepada saya. Banyak sekali tanya, ini bagaimana Ibu, ini bagaimana Ibu. Aduh, masa iya sih? Banyak sekali keluhan-keluhan tentang BPJS. Dan seolah-olah kalau kita mendengar statement dari Menkes ini, oh ada aturan baru bahwa BPJS tidak seperti dahulu. Sekarang ini yang diobatin cuma ini, nah gitu. Nah ini membuat rakyat gaduh loh. Sebetulnya BPJS itu apa sih? BPJS itu adalah Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Jaminan itu bukan asuransi loh. Tetapi di SJSN, jaminan sosial untuk semua penduduk dilaksanakan dengan sistem asuransi kesehatan atau asuransi sosial. Nah disitulah malapetaka itu timbul. Nah kalau asuransi ya memang punya aturan sendiri, nggak mau rugi, nggak boleh rugi. Nah padahal kan pemerintah tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Kalau rakyat dipaksa harus masuk asuransi BPJS, harus bayar, kemudian pemerintah tidak memberikan pelayanan yang sepenuhnya kepada rakyatnya yang sudah membayar, sebetulnya nggak boleh loh di negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara Pancasila. Mestinya nggak boleh begitu. Jangan berdagang dengan rakyatnya. Rakyat sedang susah. Pajak naik. Sekarang ekonomi masih ungkrak-ungkrak, kita baru mau bergerak. Malah ditakut-takutin dengan jaminan kesehatan harus menambah asuransi kesehatan swasta. Itu sama sekali tidak bijak. Dan BPJS mengatakan bahwa itu bukan dari saya. BPJS saya sehat. BPJS saya masih mampu untuk melayani semua rakyat yang ikut BPJS tentu saja. Lah kenapa Pak Menteri mengatakan begitu? Wah saya nggak tahu, katanya tanya aja sama Pak Menterinya. Suatu policy dari mana ya Pak Menkes? Apakah ini policy dari Menkes sendiri? Ataukah policy dari Presiden? Atau dari Pak Prabowo? Kalau saya lihat sih Pak Prabowo dalam pidatonya pun dia mempunyai mindset preambul Undang-Undang Dasar 45. Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Republik Indonesia. Dan gak mungkin Pak Prabowo itu ingin berdagang dengan rakyatnya sendiri. Saya yakin dia tidak begitu. Zaman Pak SBY saya punya jam kesmas. Itu baru pilot project ya untuk 86 juta orang. Gratis sama sekali. Pakai uang APBN. Kemudian zaman Pak Jokowi pakai BPJS. Menurut saya it's okay, nggak ada keluhan. Sekarang baru negeri Pak Prabowo 3 bulan ada statement dari Menkes yang membuat masyarakat gaduh. Andaikan ini ya, andaikan semua dijamin oleh BPJS. BPJS itu cuma 200 triliun butuhnya. Kalau pemerintah serius, menurut saya kuat. Tapi dibatasi 200 triliun aja. Perkara pelaksanaannya dengan seperti sistem asuransi, monggo. Tapi yang membayar APBN atau pemerintah. Nah itu, kalau itu tercapai luar biasa. Kalau di Inggris, di Kanada, nggak ada
tarif khusus gitu. Mereka mengambil dari uang pajak rakyat. Mereka pajaknya mungkin tinggi ya, jadi diambil dari pajak itu. Tapi kalau di kita pajak mau dinaikkan, ini juga mau dinaikkan, seolah-olah menakut-nakuti. Kalau kamu cuma pakai BPJS saja tidak akan cukup loh. You harus nambah asuransi swasta. Nah ini kan statement ini sangat tidak bijak menurut saya. Tolong dong Pak Prabowo, tolong dibenahin betul jaminan kesehatan untuk masyarakat. Masyarakat sudah mau bayar, sudah mau iur, tapi juga masih dibebani lagi. Yang dilayani hanya penyakit terbatas dan silahkan memakai asuransi swasta. Pak, asuransi kesehatan swasta itu kan mahal Pak. Mudah-mudahan itu tidak menjadi keharusan. Kalau nggak ikut BPJS boleh nggak? Kan nggak boleh, katanya harus. Nah itu yang tidak adil, itu namanya kebijakan yang tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat. Tolong kalau jadi pemerintah itu harus ingat preambul Undang-Undang Dasar 45 seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Menurut saya untuk semua menteri, untuk semua pejabat yang mengayomi rakyat. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh pemerintah. Ini unek-uneknya rakyat yang saya wakilin. Ingat loh, saya pernah bisa berhasil dengan Jamkesmas. Kalau saya belum pernah berhasil dengan Jamkesmas, saya akan sulit untuk mengatakan itu. Tapi saya pernah berhasil dengan Jamkesmas. Gratis, rakyat gratis. Rakyat happy, rumah sakit happy, pemerintah happy karena rakyatnya tambah sehat. Oke, terima kasih.